Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau katakan lewat hamba-Mu. Berkati setiap kehidupan kami, berikan kami hikmat, kemampuan, kekuatan untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan untuk menopang sepanjang hari ini di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang kebangkitan Kristus, ya. Kalau beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Kristus, bahkan di hari ketiga Tuhan bangkit, ya, melawan maut, melawan dosa. Ya, dosa kita telah diampuni oleh darah Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 9 mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Segala sesuatu di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, ya, ketika kita sudah menerima Kristus, kita lahir baru, ya, kita hidup di dalam Kristus. Tidak ada kematian di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Ketika Tuhan memanggil pun saya dan saudara di muka bumi ini, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Paulus memberitakan Injil ini kepada jemaat yang ada di Roma, ya, mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia telah mengalahkan dosa dari maut, kematian sebagai yang sulung, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah menerima darah Kristus, ya, setiap tahun kita memperingati hari kematian Kristus, dan kita pada hari ketiga kita merayakan Paskah. Ya, banyak hal yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya, sehingga membuat kita mengingat akan kasih Kristus. Segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita dapati, entah itu masalah, pergumulan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, ingatlah bahwa kehidupan orang-orang percaya itu adalah kemenangan. Setiap masalah yang kita alami, setiap pergumulan yang kita alami itu bukan membawa kita pada kecelakaan, tetapi membawa kita kepada kemenangan, dewasa di dalam rohani, hidup lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Pastinya ketika kita memiliki pergumulan dan masalah, pasti kita itu secara tidak langsung lebih dekat kepada Tuhan. Beberapa kemenangan karena kebangkitan Kristus akan kita lihat. Yang pertama, yaitu kemenangan atas dosa. 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Prinsip setiap kehidupan orang percaya, ya, perubahan itu dimulai dari pengalaman, ya, tidak dimulai dari pengalaman maksud saya, melainkan dimulai dari kebenaran. Setiap orang yang hidup dalam kebenaran, ketika dia ingin kembali ke jalannya Tuhan, ketika dia ingin memulai hidup yang baru, dia ingin meninggalkan setiap perilaku-perilaku yang lama, ya, pastinya kita akan melakukan dengan hal-hal yang benar, ya. Dari mana sih kita itu memperoleh kebenaran? Pastinya ketika saya dan saudara membaca firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya. Bahkan Rasul Paulus juga menunjukkan Kristus ini sebagai penenang yang telah menaklukkan dosa, maut, dan iblis. Ya, sebagai orang-orang percaya kita perlu menanggapinya dengan serius, bukan sekedar amin, bukan sekedar mengangguk, bukan sekedar iya, tetapi kita juga mau, ya, menunjukkan bahwa memang ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu menjadi pemenang di dalam setiap
kehidupan kita, di dalam setiap proses hidup kita. Untuk itu, sebagai orang-orang percaya, jangan pernah takut ketika engkau mengalami proses. Jangan pernah takut ketika engkau mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin kita tidak mengerti apa sih yang Tuhan mau, tetapi percayalah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tetap ikut di jalannya Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan satu persatu. Tuhan akan menyelesaikan satu persatu. Pastinya itu prosesnya lama. Kenapa ya? Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa, ya. Tuhan tidak mau kita ini berubah hanya setengah-setengah saja, tapi Tuhan mau kita ini berubah dengan sepenuhnya, dengan penuh. Karena apa ya? Karena Tuhan telah menang. Ya, menang dari maut, menang dari dosa, dari kuasa-kuasa kegelapan di bumi ini yang ingin apa? Yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 10 mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, Tuhan telah menyalibkan dirinya. Tuhan telah memberikan nyawanya hanya satu kali. Kita nggak bisa menyalibkan Tuhan itu berkali-kali di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melakukan dosa terus-menerus, itu sama halnya kita itu menyalibkan Tuhan itu berkali-kali. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari ya, kita mau menang atas dosa. Kita mengakui bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kita ini adalah anak Allah. Kita ini adalah orang-orang pemenang. Ya, jika memang seperti itu, mari jangan pernah menyalibkan Tuhan berkali-kali. Karena apa? Karena kematian Tuhan itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ya, hal yang berikutnya yaitu kemenangan atas maut. Roma 6 ayat 9 mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, ketika Tuhan telah memberikan hidupnya dan dia bangkit pada hari ketiga, ya, dia telah menang dari maut. Dia tidak mati, bahkan dia berkuasa atas segala yang ada di muka bumi itu. Ini artinya apa? Ketika kita mengikut Kristus, ya, ada kemenangan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita gak perlu takut menghadapi badai, menghadapi proses demi proses. Memang mungkin itu sangat menakutkan, itu sangat menyeramkan, bahkan mungkin sangat-sangat membuat kita ini merasa galau, merasa putus asa. Banyak orang-orang yang mungkin mengambil jalan pintas, tetapi saya mau katakan hari ini, ya, bahwa Tuhan telah menang atas maut. Tuhan telah menang atas dosa. Jangan sampai dosa dan maut itu yang lebih besar di dalam kehidupan kita sehingga kita mengambil jalan yang salah. Untuk itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan GPD Nerwastu Bima, ya, kita mau serius, lebih serius lagi di hadapan Tuhan. Kita mau lebih serius lagi untuk mencari Tuhan. Kita mau lebih serius lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara itu sia-sia. Untuk itu, janganlah menganggap remeh penyaliban Tuhan. Janganlah menganggap itu adalah hina. Tetapi biarlah lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara betapa besar kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetap percaya, menaruh harapan kepada Tuhan sampai pada titik di mana Tuhan mengatakan telah selesai. Biarlah kita menjadi orang-orang memiliki iman yang teguh, ya, memiliki iman yang kuat, sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, yang tidak pernah sedikit pun mengkhianati Tuhan, tidak pernah sedikit pun meninggalkan Tuhan. Untuk itu, kita yang masih hidup, mari kita berbenah diri, kita mulai belajar untuk hidup dalam kebenaran, ya. Bukan karena kita sok rohani, tetapi kita mau belajar berdiri di atas kebenaran. Puji Tuhan, biarlah renungan pada saat pagi hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu. Terima kasih Engkau telah menang dalam maut, Engkau telah menang dalam dosa, Engkau telah
menyucikan dan menguduskan setiap hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang bisa kami balaskan selain kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ajarkan kami sebagai umat-umat Tuhan lebih serius lagi mencari Tuhan, lebih serius lagi untuk hidup di dalam kebenaran, karena kami mau menjadi memiliki iman-iman yang teguh ya Tuhan. Ketika Tuhan panggil kami ada di posisi yang siap, kami ada di posisi yang sudah Tuhan mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Sepanjang hari ini kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya yang kami perlukan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.